Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini kita mau masih merenungkan Taman Eden itu. Khususnya kita mau merenungkan mengapa ada ular ya di Taman Eden itu. Ya, siapa ular ini dan mengapa dia ada di situ ya? Dan apa maksud Tuhan menciptakan atau mengadakan ular di dalam Taman Eden begitu ya? Karena begini, banyak doktrin dalam dunia kekristenan seolah-olah membuat adanya ular itu mengganggu rencana Bapa. Jadi karena dipercaya bahwa ular itu adalah setan, iblis, Lucifer begitu, yang tadinya malaikat baik. Kemudian dia jatuh ya. Ayat yang biasa dikutip itu Yesaya 14 dengan Yeskiel 28, walaupun konteksnya itu Raja Tirus dan Raja Babel itu. Dicomotlah itu bahwa dan iblis itu menarik katanya sepertiga malaikat dan akhirnya memberontak pada Tuhan lah intinya, karena dia punya kehendak bebas mutlak gitu. Dan akhirnya dia masuklah ke Taman Eden itu ya, nggak tahu apa diizinkan dari siapa, dia masuk dan dia menggodai manusia, sehingga manusia yang tadinya katanya sudah serupa dan segambar dengan dia, dengan Bapa di sorga, jatuh gitu loh, sehingga terjadilah kemalangan. Makanya katanya ya Tuhan ambil tindakan penebusan lah ya, untuk ngambil sebagian yang dipilih, nanti sebagian lagi ya dilemparlah ke neraka selama-lamanya bersama dengan iblis. Walaupun katanya itu neraka itu diciptakan oleh Tuhan untuk iblis ya, tapi karena manusia mau ke situ ya udah ikutlah sana gitu ya. Ini cerita ini sangat dipercaya lah ya, mayoritas orang Kristen kalau ditanya ya kayak gitulah dia jawabannya. Tapi hari ini kita mau merenungkan, sesungguhnya ular itu, setan itu justru alat yang mendukung rencana Bapa, menjadi alat yang menggenapi rencana Bapa semula itu ya. Coba dulu kita lihat ya rencana Bapa. Ini sekarang ya, kita lihat pandangan Alkitab yang saya yakin itu pandangan Alkitab ya. Rencana Bapa kan dia bilang, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita, supaya dia berkuasa, menaklukkan segala sesuatu, menaklukkan kerajaan setan, iblis, roh jahat. Tapi kita tahu kerajaan tidak bisa ditaklukkan oleh pribadi-pribadi. Harus ada kerajaan lagi. Nah itulah kerajaan anaknya. Dipersiapkanlah Tuhan Yesus. Bahkan anak domba itu sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Wahyu 13 ayat 8. Karena sudah dia rancang memang bahwa Tuhan Yesus akan datang yang disimbolkan pohon kehidupan. Dia akan datang memberikan hayatnya itu, dan nanti dia membentuk umat pilihannya ya, siap untuk menjalankan kerajaan sorga di muka bumi ini. Untuk apa? Menaklukkan setan, iblis, roh jahat itu, sekaligus menarik tawanan-tawanannya manusia-manusia yang sudah diperbudak dan diperhamba itu ya. Nah, jadi itu rencana Bapa semula ya. Tapi banyak orang nggak sadar, sekali lagi kita ingatkan, di Taman Eden itu Adam Hawa belum jadi serupa segambar dengan dia. Dia masih belum tahu yang baik dan yang jahat. Mereka masih polos istilahnya gitu ya, innocent, kudus enggak karena belum makan pohon kehidupan, tapi berdosa juga enggak karena belum makan pohon pengetahuan. Jadi mereka itu saya kayak bayi lah, kesucian bayi lah. Bagaimana dia ini mau serupa segambar dengan Tuhan? Itu masih proses. Jadi Adam dan Hawa itu diproses lah. Nah Tuhan butuh alat untuk memprosesnya ya, karena alat ini si pencoba ya, karena Tuhan nggak mencobai orang ya, dia perlu alat untuk itu ya, untuk membentuk, memproses manusia. Nah alatnya itu adalah setan itu. Nah tapi siapa setan ini? Kita harus tahu dulu. Kalau setan itu kita bilang Lucifer yang jatuh, nah itu konyol, udah rusak itu pengertian kita. Coba dulu kita lihat Alkitab ya, jelas itu. Saya nggak usah baca ayatnya lah, udah jelas kok. Kejadian 3:1 dikatakan, adapun ular ialah binatang yang paling cerdik yang dijadikan oleh Tuhan. Ular, binatang cerdik, dijadikan oleh Tuhan. Siapa ular ini? Karena ular di Kejadian kan itu bisa ngomong kok. Terus dia bisa disuruh Tuhan dikutuk makan debu. Nggak ada ular yang makan debu atau yang bisa ngomong. Itu bukan ular jasmani. Kan kita tahu Taman Eden itu simbol kerajaan sorga di muka bumi ini. Jadi ular di situ itu adalah setan. Ular itu di situ simbol yang di dalam Wahyu pasal 12 dan pasal 20 itu dijelasin naga dibilangnya ya.
karena udah banyak makan debu itu jadi gede dia, jadi ular itu jadi naga. Ular di Taman Eden jadi naga dia di Kitab Wahyu karena sudah banyak makan manusia itu. Manusia itu debu, ya itu yang makanan ular itu. Nah, naga itu adalah setan. Sudah baca itu Wahyu 12 dan Wahyu 20 ya. Jadi setan itulah yang dijadikan Tuhan, ya kan ada dua fakta ya. Kejadian 3 ini Tuhan menjadikan ular. Wahyu 12 dan 20 dibilang ular itu naga. Berarti naga itu adalah setan. Berarti Tuhanlah yang menjadikan setan. Ya, jangan kaget yang Tuhan yang menjadikan setan. Emang Tuhan kan menciptakan itu sebagai alatnya untuk memproses manusia supaya manusia menjadi serupa dan segambar dengan dia. Setan itu juga di dalam Yohanes 8, ya, saudara lihat yang di 1 Yohanes 2 juga itu dibilang setan itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya, 1 Yohanes 3 itu ya, ayat yang ke iblis itu berbuat jahat dari mulanya. Itu 1 Yohanes 3 ayat 8 itu ya, atau 7 itu, 8. Ini Yohanes 8 juga, ini ayat apa nih, waktu Yesus ngomong sama orang Farisi 44. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi iblis itu bukannya tadinya baik terus jadi jahat. Enggak, emang dia sejak semula udah pembunuh manusia. Memang dia diciptakan sebagai alat ya, untuk memproses manusia. Itu sebabnya kenapa Tuhan izinkan ada ular masuk ke dalam Taman Eden ya. Iya memang sengaja, itu memang dirancang supaya menggodai manusia, mencobai manusia supaya manusia jatuh. Nah nanti kan orang bilang, oh kok siapa yang bikin jatuh Adam itu? Ya Tuhan lah. Nih saya bacain ayatnya ya, makanya banyak orang pikir Adam itu jatuh karena kecelakaan, istilahnya Tuhan kaget gitu, oh Adam jatuh. Enggak, itu Bapa di sorga yang rancang kejatuhan Adam. Coba dulu kita lihat ya. Ayat 20, Roma 8 ya. Karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan, ini artinya dijatuhkan ke alam maut, upah dosa dalam maut, bukan karena kehendaknya sendiri itu, bukan karena makhluk ciptaan itu yang mau jatuh itu, bukan karena Adam mau jatuh, tetapi karena Dia yang telah menundukkannya, tapi atas dasar pengharapan. Ada maksud Tuhan, kenapa Tuhan jatuhkan Adam ke alam maut, suatu jenis kehidupan yang dikuasai setan. Tapi berani bilang maut itu suatu jenis kehidupan yang dikuasai oleh setan. Jadi ada masuk ke situ untuk diproses, bukan untuk selamanya di situ. Nanti kan Yesus datang ke situ mengalahkan maut. Tapi ada masuk dulu situ biar dia rasain dulu. Kita manusia perlu rasa pahit, perlu ngerasain rasa pahit baru kita bisa tahu rasa manis. Karena segala sesuatu itu harus ada lawannya baru kita tahu. Kita nggak pernah bisa tahu sehat itu apa kalau nggak pernah ngerasa sakit, ya kan? Kita nggak pernah tahu rasanya lapar, rasanya kenyang itu apa kalau nggak pernah lapar. Jadi segala sesuatu memang Tuhan bikin begitu supaya kita ngerasain dulu alam yang begitu pahit, alam maut ini yang dikuasai setan, jadi hidup dikuasai. Dan kita pengkhotbah bilang itu kesia-siaan. Apapun yang dibuat orang di situ di alam kesia-siaan, di alam maut ini itu sia-sia. Kalau kita pengkhotbah istilahnya di bawah matahari, ada sekitar 40 atau kurang lebih lah ungkapan-ungkapan di bawah matahari. Itu artinya mau kaya sia-sia, mau miskin sia-sia, lebih sia-sia lagi ya. Mau apa? Mau berhikmat sia-sia, enggak berhikmat juga sia-sia juga. Pokoknya hidup di alam maut yang dikuasai setan itu sia-sia semua. Itu kesimpulan pengkhotbah, ya. Nah, jadi kita perlu mengalami itu. Manusia kita perlu rasain dulu, ya. Barulah Yesus datang pada waktunya memberikan kepada kita hayat Kristus, hayat yang adalah Dia sendiri. Melalui hayatnya inilah kita bisa mengenal Dia. Melalui hayatnya inilah kita bisa merasakan kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kebaikan, kesian, kelembutan, dan penguasaan jadi Kristus. Kita bisa rasain itu. Nah, barulah kita menjadi serupa segambar dengan Dia. Karena kita sudah mengenal yang baik dan yang jahat. Kita juga sudah tahu mengenal Kristus, mengenal itu Yohanes 17 ayat 3 itu bilang, inilah hidup kekal atau hayat Kristus itu, ya, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Bapa yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Jadi begitu. Mengapa ada ular? Ya memang dirancang begitu. Memang didatangkan ular itu alat. Jadi ular itu mendukung sekali rencana Bapa di sorga. Ular itu budaknya Tuhan. Misalnya dalam kasus Ayub juga kelihatan kan itu. Tapi banyak orang Kristen nggak percaya bahwa Tuhanlah yang membuat Ayub jadi begitu. Ayub kan tadinya tuh kaya tuh, dia punya anak 10, paling kaya lah. Terus iblis datang. Mana? Ya jelaslah karena kau jaga itu loh. Ambil dulu seluruh harta bendanya apa semuanya, ya. Terus Tuhan bilang, kan Tuhan yang putusin. Ya boleh. Hanya tapi alatnya iblis, ya. Bukan Tuhan yang menghajar Ayub dalam arti yang apa? Dia hanya
iblis tapi yang ngerjainnya melalui orang-orang jahat, orang Kasdim apa semua yang menghancurkan seluruh anaknya Ayub, seluruh harta bendanya ya. Tapi Tuhan itu, putusannya Tuhan itu. Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab kenapa si Ayub dihantam begitu? Karena Ayub, Tuhan sendiri ngomong Ayub itu baik, jujur, memang nggak ada orang kayak dia. Ya, benar-benar memang Tuhan yang bikin. Banyak orang, dan Ayub benar waktu dia ngomong Tuhan terpujilah, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Banyak orang Kristen nggak mau percaya bahwa Tuhan yang ngambil. Karena kalau orang Kristen biasanya punya dualisme, punya dua Tuhan. Satu Tuhan yang baik namanya Tuhan Yesus, satu Tuhan yang jahat namanya setan. Jadi kalau orang Kristen diberkati dia dapat makmur, sehat, kuat, kaya apa semua, itu dari Tuhan yang baik tuh, yang namanya Tuhan Yesus. Nanti kalau hancur hidupnya, ini setan nih. Makanya orang Kristen tuh paling terutama orang karismatik ini usir-usir setan dulu, karena dia pikir segala sesuatu yang membuat dia rusak itu setan, bukan Tuhan. Dia nggak bisa melihat Tuhan dalam rancangan, dalam kepahitan itu. Ayub itu beda, Ayub itu bisa lihat Tuhan. Dia tahu kok ini Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Sampai penyakit dikenain tetap itu dia bilang Ayub. Dan Alkitab bilang Ayub tidak berbuat dosa dengan lidahnya. Jadi semuanya memang Tuhan kok ya. Jadi hidup ini sebenarnya kita menjalani proses yang memang dirancang oleh Bapa di sorga supaya kita menjadi serupa segambar dengan Dia, dan supaya manusia pada akhirnya bisa menaklukkan setan itu. Itu kan sementara aja di kota Yerusalem kan nggak ada lagi setannya. Karena apa? Udah kalah dia, udah selesai. Nggak ada lagi maut. Dia kan maut itu jenis hidup yang dikuasai setan. Udah dikalahkan Yesus dan dikalahkan oleh gereja pemenang ya. Jadi nggak perlu lagi setan. Ya, di kitab di kota di langit yang baru nggak perlu setan. Karena udah selesai tugasnya. Ya, jadi sudah nggak usah benci atau bentak-bentak setan atau seperti apa ya. Enggak, malah ya udahlah, terima kasih lah kau jalanin tugasmu yang baik lah. Ya. Jadi pertanyaannya, mengapa ada ular di Taman Eden? Jawabnya karena itu adalah alat yang dipakai Tuhan untuk memproses manusia, supaya manusia menjadi serupa dengan segambar dengan Dia dan bisa menaklukkan kerajaan setan itu nanti ya. Dan melakukan segala tawanannya diambil semua ya, sehingga setiap lutut betul didamaikan oleh Tuhan. Jadi setan itu alat lah ya. Saudara jangan bilang itu makhluk, itu binatang sifat dasarnya malah. Jadi dia nggak punya hati nurani kayak kita, nggak punya. Kita sejahat-jahatnya juga kita nggak akan nyerang orang sampai bagaimana kan. Tapi kalau setan itu binatang, saudara bayangkan aja kalau binatang makan binatang itu kan nggak ada perasaan dia. Kayak gitulah dia setan itu ya, diciptakan ya. Jadi sekali lagi lah, kesimpulannya apa nih sekarang ya? Kesimpulannya ya kita setia aja lah yang ngejalanin proses dalam hidup ini ya. Kalau kita lihat kehidupan kita hancur apa semuanya ya tapi kita harus lawan setan. Tapi dengan cara tunduk dulu sama Tuhan. Tunduklah kepada Tuhan, lawan setan. Jangan lawan setan tapi kita nggak tunduk sama Tuhan. Karena ada kasus itu anak-anak Skewa itu, dia bilang dia ngusir setan ya, yang demi nama Yesus yang diberitakan Paulus katanya. Setannya ngomong, Yesus sih aku kenal, Paulus aku tahu juga, tapi kamu siapa? Katanya dihajar lah. Makanya tunduk dulu kepada Tuhan, belajar tunduk, nurut kepada pimpinan Kristus setiap hari. Tunduk dulu, baru kita bisa lawan tuh setan. Saya jangan nanti kalau kita usir itu dalam nama Yesus setan keluar, nanti setannya bilang, jangan gitulah, kawannya kita katanya. Kan susah kalau setannya ngomong begitu ya. Jadi tunduk, kesimpulannya jadi tunduklah kepada Tuhan, lawanlah setan, ya jalanilah hidup ini ya dengan sukacita, karena Bapa di sorga pasti selesailah tugasnya itu ya. Kita akan jadi serupa segambar dengan Dia. Kita menjadi gereja pemenang, akhirnya kita membebaskan ciptaan dari segala perbudakan kebinasaannya. Haleluya, amin.